Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya adik? Semoga dalam keadaan sehat-sehat selalu ya. Kali ini kita akan membahas soal IPA kelas 7 semester 2 tentang jaringan tumbuhan dan hewan. Nah, sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk subscribe terlebih dahulu untuk membantu perkembangan channel ini. Kali ini kita akan membahas materi tentang jaringan tumbuhan dan hewan ya. Video ini merupakan bagian pertama. Langsung saja kita lihat soal pertama. Perhatikan ciri-ciri jaringan penyusun tumbuhan berikut ini. Ini ada beberapa ciri-ciri jaringan penyusun tumbuhan. Ciri-ciri jaringan pada tumbuhan yang berfungsi melindungi jaringan yang ada di bawahnya ditunjukkan oleh nomor 1 dan 3, 1 dan 4, 2 dan 3, 4 dan 5. Kuncinya pada soal ini adik, ini perlu dibaca dulu. Ciri-ciri jaringan pada tumbuhan yang berfungsi melindungi jaringan yang ada di bawahnya. Kata kuncinya ada di sini, melindungi jaringan yang ada di bawahnya. Nah, jaringan yang berfungsi melindungi jaringan ada di bawahnya ini adalah jaringan epidermis ya. Jadi jaringannya adalah jaringan epidermis. Nah, berarti sekarang kita tinggal melihat ciri-ciri dari jaringan epidermis tersebut. Yang pertama, terdiri atas selapis sel hidup yang pipih. Benar ya, adik, ini merupakan ciri jaringan epidermis. Kemudian berdinding tipis dan selalu membelah. Nah, di sini kata-kata selalu membelah ini bukan merupakan ciri dari jaringan epidermis, berarti bukan ya. Kemudian yang ketiga, dinding selnya mengalami penebalan dari selulosa. Nah, ini juga bukan merupakan ciri jaringan epidermis karena ini merupakan ciri dari jaringan kolenkim ya. Kolenkim. Kemudian yang keempat, tersusun rapat dan terletak di permukaan tubuh. Iya, ini termasuk ciri-ciri dari jaringan epidermis, berarti ini benar. Kemudian yang kelima, dinding selnya mengalami penebalan dari lignin. Ini adalah ciri-ciri dari jaringan sklerenkim. Jadi ini bukan merupakan ciri dari jaringan epidermis juga. Ini adalah ciri dari jaringan sklerenkim. Nah, sehingga jawaban untuk soal ini adalah 1 dan 4 ya adik. Fungsi jaringan seperti gambar di samping adalah A. Mengangkut zat makanan dari daun ke seluruh tubuh tumbuhan. B. Mengangkut air dan garam-garam mineral dari akar ke daun. C. Melindungi jaringan yang ada di bawahnya. D. Menyokong tubuh tumbuhan. Nah, kita lihat gambarnya adik-adik. Ini merupakan gambar dari jaringan floem ya. Floem. Nah, berarti kita cukup mengetahui fungsi dari jaringan floem ini. Nah, fungsi dari jaringan floem adalah mengangkut zat makanan hasil fotosintesis dari daun ke seluruh tubuh ya. Jadi floem ini mengangkut hasil fotosintesis. Nah, kata kuncinya hasil fotosintesis ini tentu berasal dari daun dan disebarkan ke seluruh tubuh tumbuhan. Nah, sehingga jawaban untuk soal ini adalah A ya, mengangkut zat makanan dari daun ke seluruh tubuh tumbuhan. Perhatikan ciri-ciri suatu jaringan berikut. 1. Memiliki dinding sel tipis. 2. Sel-selnya aktif membelah. 3. Berperan dalam pertumbuhan. 4. Terdapat di ujung akar, ujung batang, lembaga, dan kambium. Jaringan yang memiliki ciri-ciri tersebut adalah jaringan A. Kolenkim, B. Meristem, C. Epidermis, D. Sklerenkim. Nah, yang mana jawabannya adik? Nah, jawaban untuk soal ini adalah B ya. Jaringan meristem. Jadi jaringan meristem ini salah satu kunci yang mudah untuk dilihat adalah yang pertama, sel-selnya aktif membelah.
kemudian berperan dalam pertumbuhan. Ya, ini ciri-ciri khusus yang dimiliki oleh jaringan meristem. Pasangan antara jenis jaringan beserta fungsinya dalam tabel berikut yang benar adalah. Nah, di sini ada beberapa jenis jaringan, kemudian di sebelah kanan ada fungsinya. Kita lihat satu persatu ya, Adik. A. Silem melindungi jaringan di bawahnya. Bagaimana, Adik? Ya, ini salah ya. Karena jaringan silem ini berfungsi untuk mengangkut air dan garam mineral ya. Jadi silem ini kata kuncinya adalah air dan mineral. Kemudian B, meristem fungsinya mengangkut air dan unsur hara. Salah juga ya, karena meristem ini berfungsi untuk pertumbuhan. Kata kuncinya pertumbuhan. Kemudian epidermis, fungsi membentuk jaringan lain. Bagaimana, Adik? Ya, ini juga salah. Harusnya epidermis ini berfungsi untuk melindungi ya. Nanti harusnya jawabannya ke poin A tadi. Parenkim, fungsinya menyimpan zat makanan. Ya, jawabannya benar ya. Jadi salah satu fungsi dari jaringan parenkim ini adalah menyimpan zat makanan. Jadi jawaban untuk soal ini adalah D. Jaringan yang dinding selnya mengalami penebalan dari lignin secara merata ditunjukkan oleh gambar. Nah, jaringan yang memiliki ciri seperti ini, Adik, adalah jaringan sklerenkim. Jadi jawaban untuk soal ini adalah jaringan sklerenkim ya. Jadi kita cukup mencari gambar jaringan sklerenkim. Nah, kita kenali gambarnya satu persatu, Adik. Gambar A merupakan jaringan meristem. Ya, ini adalah jaringan meristem. Kemudian B adalah jaringan kolenkim. Adalah jaringan kolenkim. Kemudian C, ya inilah gambar dari jaringan sklerenkim. Sedangkan yang D ini adalah jaringan epidermis. Ya, jadi Adik cukup mengenali bagian penting yang mencirikan dari masing-masing jaringan ini ya. Nah, sehingga jawaban untuk soal ini adalah C. Baiklah Adik, demikianlah pembahasan soal kita pada video kali ini. Semoga ini dapat membantu Adik dalam memahami materi tentang jaringan tumbuhan dan hewan. Jangan lupa untuk menyaksikan video selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.